kuliah Masih, online? Bu. Masih banget, Bu. Masih Masih, banget. Bu. Semangat aja kalau Kalau online, Bu. masih semangat kuliah online-nya, boleh dong di-on-kan videonya, biar saya juga tahu wajah-wajah kalian yang cantik dan cakep. Nah, gitu. Oke, hari ini akan diadakan kuliah pertama ya, kuliah perdana untuk mata kuliah PKL, apa aja? PKL, terus? Saya kayak ngomong sendiri ya. Boleh sambil jawab. Ada mata kuliah PKL, P2M, DKV, sama tugas akhir. Jadi kuliah perdananya kita bikin bersama dulu. Dan alhamdulillah di sini sudah ada 207 partisipan. Oke, kalau kalian ini kangen dengan wajahnya Bapak Ibu dosen pembimbing kalian juga bisa dilihat di galeri view-nya ya. Karena kita sudah lama sekali tidak berjumpa. Ada Bu Kanziska, ada Bu Titan, ada siapa lagi? Wajah-wajah pembimbingnya. Nah, kalau kangen bisa dilihat di galeri view-nya. Oke, Bu Titan menunjukkan jajannya malah. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya, atas semangatnya. Semoga semangat ini tidak pernah kendur sampai akhir, sampai lulus, sehingga bisa lulus tepat waktu, gitu ya. Harapan kita semua, semoga prosentase lulus tepat waktu kita tahun ini 100%. Amin. 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 Nah, jadi setan-setannya coba dilawan dulu. Setan-setan gamenya, setan Instagramnya, setan apa lagi? Pacarnya. Pacarnya ada jadi setan. Dilawan dulu, fokus dulu dengan pengerjaan tugas akhir, PKL, P2M, apa aja, pameran, dan seterusnya ya. Biar segera lulus, nanti kalau sudah lulus, sudah sarjana, ada puas-puasin, terserah mau ngapain gitu ya. Sudah menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Kalau sekarang, kalian masih menjadi tanggung jawab kita agar segera bisa lulus. Nah, hari ini, agar kalian paham dengan penulisan tugas, format penulisan tugas akhir yang baru, maka diadakan kuliah bersama dulu dengan satu narasumber. Nah, biar nanti, loh katanya ini begini, katanya itu begitu, biar enggak begitu ya, biar kalian lebih jelas, dan nanti kalau misalkan ada yang enggak paham, harus ditanyakan sampai paham, jangan malu-malu. Tuh ya. Yang kedua, setelah adanya pengarahan, penulisan format baru, yang kedua nanti ada penyampaian tentang lebih ke teknisnya untuk khusus mata kuliah. Kalau di TI mata kuliahnya adalah metode penelitian ya. Kalau di TI mata kuliahnya tugas akhir gitu ya. Kalau di DKV mata kuliahnya seminar DKV dan P2M. Untuk di TI juga PKL. Nah, nanti lebih ke teknisnya nanti akan disampaikan oleh kaprodinya masing-masing gitu. Kalau ada tambahan. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja agar acara kita berjalan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang hari ini hadir, kepada teman-teman yang semangatnya luar biasa. Dan kita mulai acara hari ini dengan berdoa masing-masing biar lancar, biar semangatnya tidak pernah kendur sampai selesai tugas akhir. Oke, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Terima kasih. Kita langsung ke materi pertama ya. Acara pertama yaitu yang sudah saya sampaikan tadi adalah motivator dan format materi tentang format penulisan yang baru. Nah, karena penulisan yang baru yang sekarang ini adalah ukuran A5, yang dulu-dulunya dari kakak kelas kalian kan kalian sudah tahu bahwa
penulisannya di A4, kalau yang sekarang di ukuran A5. Jadi harus didengarkan baik-baik karena ini adalah materi baru dan tidak mungkin masih jarang laporan-laporan yang ukurannya A5 di perpus. Jadi harus kalian dengarkan baik-baik dan tanyakan sampai paham kalau belum paham gitu ya. Oke, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bu Rina Dewi sekaligus dekan kita Fakultas Teknologi dan Desain. Monggo Bu Rina, waktu saya persilahkan ke Bu Rina. Terima kasih Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya jam 1 habis makan pasti tinggal ngantuknya ya. Betul, Bu. Nah, Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Baru dimakan, Bu. Pagi, Bu. Oh, belum makan. Ya astagfirullah, kasihan sekali. Ada yang belum makan dari pagi. Berasnya nggak ada, Bu. Iya, Bu. Ya wes. Hari ini berbahagia sekali ya. Kita berkumpul sudah 211, 212 yang join di Zoom kita pada siang hari ini gitu ya. Dan meskipun belum makan tapi semangatnya luar biasa ya. Jawabnya tadi waalaikumsalam gitu ya, semangat semua itu ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera beraktivitas seperti sedia kala ya. Tapi jangan berkecil hati teman-teman, meskipun masih ada pandemi, insya Allah kami gitu ya, dosen-dosen di Fakultas Teknologi dan Desain akan tetap terus mendampingi teman-teman melewati gitu ya, melewati proses perkuliahan dan juga penyelesaian tugas akhir supaya teman-teman bisa tetap lulus tepat waktu meskipun kondisinya sedang pandemi ya. Pandemi ini kalau kita pikir benar-benar sebenarnya tidak hanya hal yang negatif aja ya. Mungkin kalau teman-teman tahu beberapa kakak tingkat kemarin yang sudah lulus di yudisium atau beberapa yang sudah melakukan ujian tugas akhir, teman-teman bisa mendengar sharing dari mereka bahwa banyak sekali hal positif, kemudahan-kemudahan buat teman-teman untuk menyelesaikan tugas akhir justru di masa pandemi ini, karena semuanya jadi online ya. Ya, hal positif itu bukan hanya dari sisi prosedur pengerjaannya, bukan hanya dari sisi pengujiannya, tapi juga dari sisi biaya ternyata sangat lebih minim ya. Jadi kalau teman-teman kemarin ujian harus ngeprint laporan rangkap 3, kemudian direvisi, ujian ngeprint lagi rangkap 3 lagi, direvisi lagi kayak gitu ya. Bisa dibayangkan berapa lembar kertas yang harus kita siapkan waktu itu gitu pada waktu kondisinya secara offline gitu. Tapi dengan kondisi online kemarin ini saya kira sangat jauh lebih mempermudah teman-teman dalam hal penyelesaian tugas akhir. Oke, baik. Di sesi ini yang pertama saya disuruh memotivasi teman-teman ya. Jadi saya kasih gambaran aja kondisi di kampus kita bahwa saya kira bukan hanya di Asia ya, di beberapa kampus yang lain juga, bukan hanya kampus swasta, bahkan kampus negeri juga, tantangan untuk lulus tepat waktu ini adalah menjadi tantangan di semua kampus gitu ya, bahkan di kampus negeri sekalipun gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak lulus tepat waktu itu berarti berapa tahun teman-teman harus lulus? 5 tahun, ada yang tahu? 5 tahun? Waduh. 7 tahun, Bu. Luar 3 biasa. tahun. Nah, 3 tahun aja, Bu. Kalau yang 5 tahun itu masih kerasan ya. Kalau yang 7 tahun itu benar-benar donatur tetap itu namanya ya. Ya, jadi teman-teman jangan lama-lama ya, 3,5 sampai 4 tahun kalau bisa ya. Jadi teman-teman saat ini dengan kurikulum 2017 dan juga kurikulum Merdeka, mungkin teman-teman yang di 2020, itu kurikulumnya sudah didesain sedemikian rupa supaya teman-teman itu bisa lulus
maksimal 4 tahun. Jadi kalau memungkinkan 3,5 tahun gitu. Nah, kalau teman-teman yang 2017 ini harusnya kan berada di semester 8 ya. Nah, sudah di tahun keempat, berarti seharusnya ini menjadi tahun terakhirmu gitu ya. Jadi ditargetkan semester ini startnya bulan Maret, 8 Maret kemarin ya. Nanti berakhirnya itu bulan Juni. Berarti kalian harus punya target bulan Juni itu sudah lulus. Tuh ya. Jangan nganggap waduh di awal semester, Bu, masih ada tengah semester, masih ada akhir semester. Loh, gak keroso ya. Karena satu semester itu katanya 6 bulan, tapi aktifnya itu biasanya cuma sekitar 4 bulan aja. Belum nanti kita kepotong liburan lebaran kayak gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman di sini semua sudah punya progres yang baik, karena kalau sudah sampai di mata kuliah tugas akhir, teman-teman artinya sudah menyelesaikan persiapan awal untuk menuju ke tugas akhir. Jadi kalau teman-teman lihat, meskipun tugas akhir ini ada di semester 8 ya, tapi di semester-semester sebelumnya itu di semua prodi sudah disediakan mata kuliah pendukung. Jadi kalau kayak di sistem komputer misalnya, itu di semester 6 sudah ada mata kuliah metodologi penelitian, terus kemudian di semester 7-nya juga ada proyek, kemudian di semester 8 tinggal tugas akhir. Bahkan banyak sekali teman-teman di sistem komputer yang bisa ujian di semester 7, jadi lulusnya 3,5 tahun. Terus kemudian di prodi DKV, jadi kalau teman-teman sekarang di semester 8 dan sudah menempuh tugas akhir, harusnya teman-teman itu sudah lulus juga mata kuliah seminar DKV. Di dalam seminar DKV itu kan teman-teman sudah mengerjakan laporan tugas akhir sekian persen gitu. Jadi artinya kalau di semester 8 ini ngerjakan TA yang nggak mulai dari nol. Nah, karena nggak mulai dari nol, waktunya 1 semester, ya harusnya selesai gitu ya. Yang kemarin sudah anggaplah 50% misalnya selesai, sekarang tinggal menyelesaikan separuhnya lagi. Itu jadi 50%-nya lagi. Kalau di Prodi TI ini bahkan untuk persiapan tugas akhir itu sudah diberikan mulai mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi di mata kuliah bahasa Indonesia itu ada mata kuliah ada di semester 6 ya, itu sudah diarahkan untuk membuat proposal tugas akhir. Terus kemudian di semester 7-nya ada mata kuliah metodologi penelitian, dan di semester 8-nya ada tugas akhir gitu. Jadi artinya tugas akhir ini meskipun jadi sebuah mata kuliah sendiri, tapi dia tidak berdiri sendiri karena banyak mata kuliah pendukung yang lainnya. Dan mata kuliah pendukung itu karena di dalam kelas diadakan secara klasikal, jadi kami harapkan teman-teman itu punya tanggung jawab lebih untuk minimal hadir di kelas ya, minimal hadir di kelas, mendengarkan materinya, mendengarkan arahannya, sehingga mau nggak mau harusnya mengerjakan gitu, apalagi banyak temannya bareng-bareng gitu ya. Sedikit cerita saja, zaman dulu itu untuk mengerjakan tugas akhir itu start dimulai di semester 7 juga ya, di mata kuliah tugas khusus namanya. Terus di semester 8 ada mata kuliah tugas akhir. Nah, yang menarik adalah di zaman dulu gitu ya, mahasiswa itu beranggapan bahwa tugas khusus dan tugas akhir itu dua hal yang berbeda. Sehingga mereka itu mengajukan proposal untuk tugas khusus, judulnya berbeda dengan proposal tugas akhir gitu. Sehingga untuk lulus mahasiswa itu membuat dua laporan penelitian yang berbeda, yaitu untuk tugas khusus dan untuk tugas akhir. Nah, berkaca dari sana ya, berkaca dari zaman dulu tadi gitu ya, kurikulum sebelum teman-teman sekarang itu ya, di mana mahasiswa itu jadi harus mengerjakan double penelitian. Dan seperti yang disampaikan teman-teman tadi, lulusnya itu paling cepat 5 tahun jadinya gitu ya, 5 tahun atau bahkan banyak yang 7 tahun gitu ya. Nah, akhirnya kita dari Prodi melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kurikulum sehingga kita desain sedemikian rupa supaya di semester 8 ini seharusnya teman-teman itu sudah nggak mengampu mata kuliah lagi, hanya tugas akhir saja. Bedanya apa, Bu?
bedanya adalah kalau teman-teman di semester 8 ini mengampu sebuah mata kuliah, satu aja misalnya, sama tugas akhir, maka nanti teman-teman itu baru boleh untuk ujian tugas akhirnya itu setelah UAS. Ujian komprenya itu setelah UAS, meskipun cuma satu mata kuliah. Itu ya. Kenapa demikian? Terkait dengan pelaporan ke Dikti. Dilaporkan ke Diktinya itu bahwa mahasiswa ini di semester ini mengambil mata Juli, misalnya ujian UAS-nya, maka ujian TA-nya harus setelah UAS gitu. Tapi kalau di kurikulum yang sekarang di semester 8 itu cuma ada satu mata kuliah tugas akhir aja gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di kafe ada dua ya, harusnya ya pameran sama tugas akhir. Tapi pameran sama tugas akhir itu juga dua mata kuliah yang tidak terpisahkan gitu ya. Jadi pameran adalah untuk pasca produksinya dari tugas akhir sebenarnya ya, dilakukan pameran terus kemudian dipertanggungjawabkan dalam sebuah ujian tugas akhir. Nah, kalau teman-teman hanya mengambil mata kuliah tugas akhir saja atau pameran sama tugas akhir di semester 8 dan teman-teman bisa menyelesaikan laporan tugas akhir beserta proyeknya itu lebih cepat sebelum jadwal UAS, maka teman-teman sudah boleh langsung ujian. Jadi misal sekarang di bulan Maret nih Bu, sekarang minggu pertama. Ternyata di minggu ketiga saya itu sudah selesai semua. Ya nggak usah nunggu akhir semester, langsung aja sampaikan ke dosen pembimbingnya bahwa akan melakukan ujian. Gitu. Jadi bisa langsung ujian di awal semester sekalipun. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah bisa ujian di awal atau tengah semester, maka teman-teman nanti bisa mengikuti yudisium yang periode 1 atau periode 2. Gitu. Jadi di dalam satu semester nanti ada 3 kali periode yudisium, periode 1, 2, dan 3. Nah, selama ini gitu ya, selama ini yang paling populer dipilih itu yang periode 3 gitu ya. Jadi kalau nggak kepepet di awal semester nggak ujian, di akhir semester maksudnya, nggak kepepet di akhir semester nggak mau ujian gitu. Nggak usah nunggu akhir semester. Ya, jadi justru sekarang ini di awal semester mumpung lagi semangatnya membara gitu ya, mumpung lagi ketemu teman-teman lagi gitu ya, bisa diskusi untuk judul tugas akhirnya yang mungkin temanya sama gitu ya, boleh kok diskusi gitu ya, atau boleh juga untuk meminta pendapat dari teman-teman gitu ya, atau dari dosen-dosen, beberapa dosen-dosen yang lain, bukan hanya dosen pembimbing. Jadi teman-teman boleh juga meminta pendapat dari dosen yang lain. Tetapi secara formalitas persetujuan harus tetap dari dosen pembimbing untuk bisa maju ujian. Gitu. Jadi kalau teman-teman sudah menyelesaikan dan bisa di ujian di awal atau tengah semester, maka setengah semesternya ya sudah, berarti tidak ada kegiatan lagi gitu. Jadi kegiatan di semester ini tidak harus diselesaikan sampai akhir semester. Kalau misalnya teman-teman hanya karyasan tugas akhir saja atau pameran dan tugas akhir misalnya kalau yang di kafe. Seperti itu. Nah, zaman dulu gitu ya, zaman dulu seperti yang pernah saya ceritakan tadi bahwa zaman dulu itu ada mata kuliah tugas khusus sama tugas akhir yang dianggap dua penelitian yang berbeda, maka banyak sekali mahasiswa yang lulusnya telat. Nah, karena lulusnya telat, maka itu juga berpengaruh juga terhadap prosentase kelulusan tepat waktu. Ya, mungkin saya sharing sedikit. Jadi 4 tahun lalu, sekitar 4 tahun lalu, angkatan 2000 berapa ya berarti, itu kelulusan tepat waktu kita tidak sampai 10%. Pada waktu itu kondisi mahasiswa kita, mahasiswa baru, gitu ya, mahasiswa baru kita itu 660, gitu ya. Di awal semester 1 yang masuk itu 660 mahasiswa. Di semester 8 yang lulus itu nggak sampai 10%. Bayangkan berapa berarti yang dia itu telat waktu. Kemudian karena sudah telat gitu ya. Ini saya kira manusiawi sekali sih buat semua orang. Sudah telat, nggak lulus-lulus, akhirnya ditinggal temennya yang lain lulus,
males ke kampus saya nggak kenal siapa-siapa Bu gitu. Terus pas ke kampus nyari dosennya kadang nggak ada. Ya sudahlah Bu, saya nggak ada kuliah, cuman ngerjakan TA saja. Saya tak sambil nyambi kerja gitu. Akhirnya kerjanya yang jadi nomor satu. Akhirnya karena males di kos-kosan aja, main game saja, nggak usah ke kampus gitu ya. Dan sampailah di tahun ke-7, di tahun ke-7 tiba-tiba waktunya sudah habis dan harus ke drop out. Itu banyak sekali dulu kasus seperti itu. Saya kira kalau zaman sekarang sudah nggak zaman kasus kayak gitu ya. Kalau zaman dulu itu yang lulus tepat waktu nggak sampai 10%. Yang drop out, kalau teman-teman tahu di angkatan itu gitu ya, di angkatan yang mabanya 660 mahasiswa itu lulus tepat waktunya nggak sampai 10%, yang drop out itu 40%. Yang drop out itu 40%. Bayangkan berapa 40% dari 660 mahasiswa. Itu sungguh sangat sesuatu yang miris menurut saya ya. Karena dari 40% itu ada banyak sekali orang tua yang sudah punya impian untuk minimal menghadiri anaknya wisuda gitu ya. Impiannya orang tua itu kayak gitu ya, minimal menghadiri anaknya wisuda gitu ya. Jadi kita juga harus berdoa semoga kondisinya normal kembali dan nanti wisuda teman-teman akan bisa dilaksanakan secara offline, orang tua bisa datang, bisa foto bareng gitu ya. Nah, kalau yang kemarin mungkin teman-teman tahu kita sudah sempat mengadakan wisuda online ya. Foto sendiri-sendiri di rumah semua sama orang tuanya gitu ya. Foto atasnya tok karena bawahnya pakai katok pendek gitu ya. Atasnya cantik gitu ya, bawahnya nggak tahu kayak gitu ya. Jadi ini juga sebuah sejarah juga ya, saya kira juga sesuatu yang cukup unik dan menjadi cerita yang sangat menarik juga nanti ke belakangnya. Seandainya gitu ya, seandainya nanti teman-teman pun tidak bisa wisuda offline, saya kira tidak ada masalah sama sekali gitu ya, karena semuanya secara prosedural pelaporan ke Dikti juga masih sah gitu ya. Terus kemudian prosesi teman-teman di online pun juga ada gitu, ada dokumentasinya. Maksud saya masih akan diadakan dokumentasinya. Saya kira juga nggak masalah. Cuman mungkin kalau orang ngerasa katanya feel-nya beda Bu gitu ya, kalau misalnya wisudanya online dari rumah gitu ya, nggak dapat nasi kotak nanti Bu gitu ya. Tetap aja makan masakannya ibu gitu misalnya sama nah perbedaannya itu saja sih ya. Nah, jadi dari semester sekarang ya, semester sekarang untuk teman-teman DKV itu yang tugas akhir ada 47 mahasiswa, untuk yang TI ada 72 mahasiswa, untuk yang SK ada 14 mahasiswa, ya, jadi 70 tambah biro mau, tambah 47, berapa berarti? 117. 117. Berarti 131 ya. Ya, 131. Jadi kalau di awal semester ini teman-teman KRS-an tugas akhir 131 mahasiswa, maka nanti di akhir semester saya doakan semua bisa yudisium bareng 131 mahasiswa semua. Oke? Amin Bu. Amin. Nah, Amin ya rabbal alamin. tapi itu tidak hanya bisa dari dosennya aja sing ngotot gitu ya, tapi mahasiswanya ya kudu harus kooperatif juga gitu ya. Karena kita dosen-dosen itu kadang juga pamer-pameran loh, pameran WA gitu ya. Ini loh mahasiswa bimbinganku. Tak WA 10 kali, di-read tok gak dibales. Banyak loh kasus kayak gitu ya. Ini loh mahasiswa bimbinganku gitu ya. Tak WA berkali-kali, tak ingatkan untuk bimbingan gitu ya. Malah nggak di-read gitu. Contohnya kayak gitu. Ada yang malah di-blok misalnya. Waduh, naudzubillah, jangan sampai kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi
teman-teman mahasiswa harus tahu bahwa dosen-dosen kami sekarang gitu ya, memang kita tugaskan untuk menjadi apa istilahnya? Untuk menjadi spammer gitu ya. Untuk menjadi spammer. Jadi nyepam WA ke teman-teman kalau misalnya teman-teman menghilang dari peredaran pembimbingan gitu ya. Bukan hanya tugas akhir ya, teman-teman yang PKL juga gitu. Jadi kita akan minta progres pelaporan dari dosen pembimbing terkait bimbingannya. Kalau memang tidak ada progres, maka kita minta dosennya untuk selalu mengganggu mahasiswa tersebut supaya hidupnya tidak tenang ya. Kalau kalian mau hidup kalian tenang, maka setiap minggu kalian harus menghubungi dosen pembimbing gitu ya. Waduh Bu, saya minggu ini belum sempat ngerjakan nih. Minggu ini kemarin soalnya ada pertarungan Bu di Mobile Legends, saya sampai nggak tidur 5 hari misalnya gitu. Ya, yang penting setiap minggu konfirmasi ke dosen pembimbingnya gitu ya. Misalnya pembimbingnya Bu Titan, selamat siang gitu ya. Mohon maaf ya, minggu ini saya belum bisa menunjukkan progresnya gitu ya. 2 hari lagi baru akan saya tunjukkan misalnya gitu ya. Kalau teman-teman sampai telat 1 minggu gak kober ngerjakno Bu, gak sempet ngerjakno. Tapi teman-teman minimal di pikirannya itu masih terpikir gitu bahwa saya harus ngerjakan tugas akhir, saya harus ngerjakan laporan PKL saya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai tidak terpikir sama sekali, tahu-tahu sudah akhir semester, waduh Bu, kok saya KRS-an lagi sih? Loh, lah soalnya gak dikerjakan. Kayak gitu ya. Nah, apalagi kondisinya sekarang seperti ini. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa menyelesaikan dalam 1 semester ini kan sayang ya. Uangnya yang kemarin untuk KRS-an tugas akhir itu kan jadi muspro gitu ya, semester depan bayar lagi gitu ya, semester depan bayar lagi misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman tinggal minta ke orang tua, kalau yang kerja sendiri, wah itu malah sayang, itu bisa buat beli pulsa itu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman saya kira dari kampus sudah memberi banyak cara untuk teman-teman bisa menyelesaikan tugas akhir tepat waktu, mulai dari persiapan tugas akhir di semester 6, 7, sudah mulai memikirkan tugas akhir sampai di semester 8 ini, mulai dari PKL bahkan mungkin. Jadi teman-teman yang sekarang mengampu PKL, itu juga sudah mulai harus berpikir tugas akhir kalau seandainya objek tempat PKL itu bisa diangkat ke tugas akhir, itu akan lebih bagus. Jadi supaya teman-teman tidak mencari subjek tempat penelitian itu yang abal-abal gitu ya. Maksudnya gimana Bu abal-abal? Pernah ada cerita dulu itu ya. Kita waktu ujian tugas akhir, ada mahasiswa membuat sebuah laporan tugas akhir itu nama perusahaannya adalah PT XYZ gitu ya. Begitu kita tanyain di mana PT XYZ ini, loh lokasinya di mana, terus kemudian produksinya apa, berdiri mulai kapan, dia sama sekali nggak bisa jawab. Kemudian pengakuannya seperti apa ternyata? Mohon maaf Bu, ini sebenarnya saya tidak melakukan observasi ke PT XYZ ini. Jadi karena rumah saya itu di Lumajang, setiap minggu saya pulang naik bis ke Lumajang, dari Malang ke Lumajang, saya melewati di pinggir jalan itu ada plang tulisannya PT XYZ Bu. Nah, jadi langsung aja tak comot, tak taruh di judul tugas akhir saya. Wah, itu kreatifnya Asia ya. Itu kreatif, tapi ojo dicontoh gitu ya. Boleh aja setiap minggu dilewati PT XYZ-nya, tapi yo direm gitu ya. Keri-keri Pak, bisnya suruh berhenti, turun, datang langsung ke PT-nya gitu ya, ke perusahaannya, ngomong langsung ke sana gitu ya, menyampaikan maksudnya, mau mengangkat menjadi objek penelitian, mau melakukan analisa terhadap data apa, mau melakukan pengambilan data apa, seperti itu ya. Jadi jangan sampai apa ini namanya, apa yang sudah teman-teman lalui, mungkin ada yang 4 sampai 7 semester 7 tahun ya selama bergabung di Asia, terus kemudian akhirnya kok di
tutup dengan sesuatu yang nggak baik, gitu ya. Tugas akhirnya dengan sesuatu yang mungkin tidak seharusnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan hal itu, ini wacana buat teman-teman yang PKL juga atau yang masih belum mengajukan proposal judul tugas akhir bahwa dengan adanya kurikulum merdeka ini sebenarnya tugas akhir itu tidak harus selalu penelitian yang apa ya? Yang harus diajukan dalam bentuk proposal penelitian. Jadi teman-teman itu bisa juga melakukan kegiatan di luar kampus minimal 6 bulan untuk kemudian apa yang sudah teman-teman dapatkan selama 6 bulan di luar kampus tersebut dilaporkan menjadi dalam bentuk laporan untuk bisa menggantikan tugas akhir, gitu ya. Jadi tugas akhir ini tidak selalu harus melalui jalur pengajuan proposal, kemudian pembimbingan, kemudian ujian, tidak harus selalu melalui jalur seperti itu. Jadi teman-teman bisa juga melalui jalur yang lain selama ada kegiatan di luar kampus. Contoh teman-teman kita yang di sini, kebetulan saya kelihatan ini ada Condro ini ya, mungkin teman-teman ada yang kenal ya. Alhamdulillah Condro ini kemarin diterima di Apple Academy. Ya, jadi kalau zaman sekarang online ini kan banyak sekali dibuka akademi sebenarnya. Dari Dikbud sendiri banyak sekali mengadakan kegiatan semacam pendampingan, semacam akademi. Teman-teman nanti akan didampingi, diberi materi, terus kemudian nanti output hasilnya bisa membuat sebuah proyek. Nah, hal itu juga bisa teman-teman lakukan. Ikut saja kalau ada program apapun ikut saja, tapi jangan lupa untuk laporan ke prodi. Ya, jadi kayak Mas Condro ini dia ikut Apple Academy, kegiatannya mungkin bisa jadi lebih dari 1 semester bahkan mungkin gitu ya. Jadi jangan lupa untuk laporan ke Kaprodi. Nanti di Kaprodinya akan diatur teknisnya bagaimana untuk masalah konversi gitu ya, konversi kegiatan. Jadi kegiatan teman-teman di luar kampus dikonversikan menjadi SKS di dalam kampus, itu nanti semua yang ngatur prodinya. Ya, mungkin nanti ke depannya kalau secara prosedur sudah lebih fix, mungkin akan kita sosialisasikan lagi ke teman-teman. Tetapi secara umum sekarang sudah diwadahi adanya kurikulum kampus merdeka. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah dengar ya Pak Menteri berkali-kali ngomong kampus merdeka ya, seperti itu. Kurang lebih salah satu implementasinya kayak gitu. Jadi teman-teman tidak selalu harus ngikuti program yang di kampus terus gitu ya, bisa ngikuti program yang ada di luar kampus juga. Oke, mungkin itu sedikit motivasi ya. Saya harap termotivasi itu ya. Meskipun saya motivasinya nggak bisa untuk menggebu-gebu, ayo segera kerjakan laporannya, nggak kayak gitu ya. Tapi saya kira sudah memberi cukup wawasan buat teman-teman bahwa tugas akhir itu tidak sulit ya. Yang sulit itu adalah niatnya. Jadi kalau teman-teman sekarang di awal itu sudah punya judul tugas akhir, kemarin sudah dipaksai dosennya untuk mulai mengerjakan entah itu di mata kuliah seminar DKV, di mata kuliah Medpen atau di mata kuliah yang lain gitu ya. Sekarang ini tinggal sedikit aja, tinggal 1 semester terakhir, niatnya itu tetap dijaga ya. Kalau kalian sampai berat lagi untuk memulai gitu ya. Bulan depan lagi, berakhirlah semesternya. Tiba-tiba udah di semester 9. Teman-teman saya kok sudah lulus semua, Bu. Tambah malas ke kampus, Bu, gitu ya. Semakin lama ditunda, motivasi dan niat kalian akan semakin menurun. Dan untuk membuat warming up lagi itu susahnya minta ampun ya. Sebenarnya kalau teman-teman niat untuk ngerjakan itu nggak sampai 1 semester kok. Nggak sampai 1 semester, apalagi ngerjakan laporan. Kalian mau niat ngerjakan laporan seminggu bisa jadi. Zaman sekarang ini apa sih yang nggak bisa gitu ya? Cari aja searching di Google, banyak sekali referensi gitu ya. Lihat di perpus banyak contohnya gitu. Kalian tinggal
tambal sulam gitu ya, disesuaikan dengan judul kalian kayak gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang nggak mungkin dengan online ini. Dunia semakin tanpa batas, jadi tinggal bagaimana kalian memanage diri kalian sendiri, memanage waktu kalian sendiri untuk bisa mencapai target. Nanti akan segera kita informasikan untuk jadwal yudisiumnya kapan. Jadi kalau bisa misal gitu ya, yudisiumnya misal dilaksanakan tanggal 1 Juli, berarti kalian harus tarik mundur ya. Kalian harus tarik mundur. Yudisiumnya 1 Juli, berarti berkas yudisium dikumpulkan seminggu sebelumnya. Gitu ya. Berarti untuk sebelum mengumpulkan berkas yudisium, seminggu atau 2 minggu sebelumnya saya harus sudah ujian kompre tugas akhir, sidang. Gitu ya. Kemudian 2 minggu sebelum sidang saya sudah harus praseminar. Kayak gitu. Berarti 2 minggu seminggu sebelum praseminar minimal saya sudah beres semua laporan sama proyeknya, saya sudah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing saya gitu. Jadi ditarik mundur dari jadwal yudisiumnya. Jangan sampai kalau misalnya dibilangi, biasanya pertanyaan nomor 1 dan paling populer dari mahasiswa apa? Kalau diajak kayak gitu. Paling lambat kapan, Bu? Itu ya, mesti itu. Ya. Dikumpulkan berkas ujiannya gitu. Paling lambat kapan, Bu? Gitu ya. Paling lambat tanggal 30. Kalau saya tanggal 3 boleh nggak, Bu? Gitu. Tanggal 5 baru datang, Bu, saya lo nggak tahu. Seperti itu. Mulai sekarang, semua teman-teman di sini harus memiliki target, harus membuat planning atau perencanaan. Ya, nanti secepatnya akan kita informasikan jadwal yudisiumnya, teman-teman bisa menargetkan sendiri. Karena teman-teman sendiri yang tahu, saya masih 20%, Bu. Tapi, Bu, saya itu 100% 24 jam itu free, bisa mikir tugas akhir. Nah, atau tugas akhir saya sudah 75%, Bu, tapi saya tuh kerja setiap hari 23 jam, Bu, tidurnya sejam, gak sempet mikir tugas akhir. Nah, yang tahu kan kalian sendiri ya, yang bisa memanage misalnya kapan saya bisa mikir tugas akhir. Oh, saya bisa mikir tugas akhirnya setiap hari, Bu, tapi cuma jam 8 malam sampai jam 10. Ya nggak apa-apa, silahkan gitu ya. Jadi kalian sendiri yang memanage. Tetapi tetap harus ada komunikasi baik dengan dosen pembimbing. Disampaikan kalau kita dari kampus kan pembimbingannya dijadwalkan setiap hari Jumat. Jadi kalau bisa setiap hari Jumat, sesedikit apapun itu ada progres yang ditunjukkan. Kalau misalnya bisa ngasih progresnya itu enggak di hari Jumat loh, Bu. Karena saya baru bisa ngerjakannya itu di hari Sabtu sama Minggu. Ya nggak apa-apa, disampaikan aja gitu ya. Kenapa kok nggak apa-apa ya? Soalnya sekarang online, kamu kan bisa kirim aja email setiap saat gitu ya. Tinggal nanti dosennya misalnya, kalau dosennya memang menjadwalkan untuk mengkoreksi itu hari Jumat kan nggak apa-apa gitu ya. Kamu nanti revisi laginya di hari Sabtu Minggu, misal kayak gitu. Apapun itu, kendala apapun yang dilalui selama pengerjaan, semua saya harap disampaikan ke dosen pembimbing. Kalau misal hal terburuk dosen pembimbing nggak bisa ngasih solusi, maka teman-teman bisa langsung menyampaikan ke kaprodi masing-masing. Ya, untuk yang di kafe tahu nggak kaprodinya siapa? Jangan-jangan nggak kenal. Tahu, Bu, tahu, Siapa? tahu. Pak Hendri. Siapa? Pak Handri, Bu, Pak Handri. Pak Handri. Kalau yang TI siapa kaprodinya? Pak Jainal dong, Bu. Pak Jainal, Bu. Pak Jainal, Bu. Jainal, Bu. Oh, alhamdulillah. Berarti cukup terkenal ya. Yang sistem komputer, mana suaranya? Pak Hadir, Sunu. Bu, hadir, Siapa? hadir. Kaprodinya siapa? Ustaz. Kaprodinya siapa? Pak Sambu. Pak Sam, ya, Pak Samsul Arifin. Pak Sunu, Pak Sunu. Ya. Pak Sunu, oke juga boleh. Misalnya mau konsultasi ke Pak Sunu ya, tetapi kaprodinya adalah Bapak Samsul Arifin. Jadi teman-teman harus
tahu jalurnya gitu ya. Waduh, saya ngomong ke dosen pembimbing saya sibuk, Bu. Nggak pernah direspon misalnya gitu. Ya wis lah, akhirnya motong sampai semester 2 semester ngilang. Kan sayang gitu ya. Yang sayang itu bukan dosennya kok, yang sayang itu kalian gitu loh. Bayar lagi, waktunya terbuang gitu ya. Nah, karena itu apapun kendalanya dalam 1 semester ke depan, saya harap teman-teman bisa lebih terbuka untuk cerita ke dosen pembimbing, cerita ke kaprodi, gitu ya. Atau ndek kaprodi gak enak, Bu, saya mau ke dekan, ya wes monggo, gitu ya, dengan senang hati nanti akan saya dengarkan ya. Monggo langsung ke saya atau ke Bu Vivi juga boleh, gitu ya. Kan semua tahu kan ruangan saya di mana ya? Ada yang nggak tahu ruangan saya di mana? Tahu, Bu. Tahu ya. Atau mungkin ada yang belum pernah ke kampus. Kayak teman-teman nggak ada yang 2020 kan? 2020 mungkin kemarin begitu langsung kuliah, langsung online, belum pernah ke kampus kan? Mungkin nggak pernah ke kampus, Bu. Saya nggak tahu loh ruangannya Bu Rina gitu ya. Lantai berapa sih, Bu? Apa lantai 7 gitu? Loh, lawang kampus saya lantai 4 kok lantai 7 gitu. Ya, oke. Jadi 1 semester ke depan ini kita tunggu semangat teman-teman semua, gitu ya. Kita tunggu buktinya dari semangat-semangat itu bahwa dari 113 mahasiswa yang KRS-an tugas akhir semua juga harus yudisium di akhir semester ini maksimal, gitu ya. Boleh di tengah semester sudah boleh yudisium kalau sudah selesai. Kalau untuk teman-teman yang PKL, coba tak cek dulu sih, berapa orang nih yang PKL? TI yang PKL 85 mahasiswa, itu ya. Yang DKV ada 4. Yang SK nggak ada semester depan ya. Jadi 85 mahasiswa yang PKL juga harus selesai di semester ini karena kalian hanya membuat laporan dari apa yang ada pada waktu kalian melakukan PKL kemarin. Gitu ya. Jadi laporan PKL bukanlah melaporkan kegiatan kalian selama sebulan, 3 bulan, atau mungkin 6 bulan di tempat PKL. Bukan seperti itu, tetapi kalian pada waktu PKL sebenarnya memiliki tugas untuk melakukan observasi, menganalisa kondisi di tempat kalian PKL itu ada apa sih di sana, kira-kira yang bisa diobservasi, kemudian bisa kalian bahas dari sisi keilmuan kalian. Dari sisi teknik informatika, dari sisi DKV. Kalau teman-teman yang DKV ini sudah diarahkan karena namanya bukan PKL ya, namanya P2M. Jadi langsung diarahkan untuk membuat sebuah karya. Jadi bukan membuat laporan PKL seperti teman-teman mungkin kalau yang dari SMK gitu ya, buat laporan PKL hari pertama perkenalan gitu ya, hari kedua suruh bikin kopi, Bu. Hari ketiga disuruh fotokopi, Bu. Gitu. Hari keempat saya kayak kopi, Bu. Nah, nggak kayak gitu ya. Jadi mengangkat sesuatu yang ada di sana berdasarkan hasil analisa kalian, gitu ya. Analisa satu orang dengan orang yang lainnya mungkin bisa jadi berbeda ya. Bisa jadi contoh PKL di Asia. Menurut saya, Bu, presensinya di Asia itu sudah cukup bagus. Mungkin ada yang ngomong kayak gitu, tapi menurut orang lain, nggak praktis, Bu. Proses presensinya di Asia menurut saya itu harusnya bisa dikembangkan seperti ini. Nah, bisa dikembangkan seperti ini itu idenya saja bisa diterjemahkan ke dalam bentuk laporan PKL. Ya, jadi laporan PKL-nya bukan kegiatan selama 3 bulan selama kalian PKL, tetapi kalian mengangkat sesuatu yang ada di sana dan kalian analisa berdasarkan keilmuan yang sudah kalian pelajari. Oke, itu mungkin dari saya terkait dengan masalah motivasi. Sebelum saya masuk ke format penulisan yang baru, mungkin ada 1-2 pertanyaan, monggo. Kalau teman-teman mahasiswa ada ingin yang menyampaikan sesuatu, mungkin silakan. Permisi Bu, saya mau tanya sebentar. Oke, Mas Angkasa ya. Ya, tadi saya dengar kalau ini tugas akhir atau seminar DKV ya Bu?
Oke, saya ulangi lagi ya, bahwa tugas akhir itu kan bukan mata kuliah yang berdiri sendiri, tapi tugas akhir itu dicicil mulai di semester 6. Kalau di mata kuliah kalau di prodi DKV itu dicicilnya dalam mata kuliah namanya seminar DKV. Namanya pameran sama tugas akhir gitu. Jadi nama mata kuliahnya memang beda, tapi yang kalian kerjakan itu satu tok. Yang kalian kerjakan itu cuma satu. Ya, yaitu tugas akhirnya tadi. Jadi yang dikerjakan cuma satu tugas akhir, cuma dicicil di mata kuliah seminar DKV kalian didampingi untuk mengerjakan bab 1 sampai bab 3 misalnya, mulai dari analisa sampai dengan praproduksinya kalau yang di DKV. Nah, nanti di mata kuliah tugas akhir, kalian mulai masuk ke proses produksi dan pasca produksi. Seperti itu, Mas Angkasa. Saya tadi kan dengar itu dalam 1 semester atau kurang itu bisa diselesaikan lebih cepat. Itu yang dimaksud seminar DKV atau yang tugas akhir? Oke. Kayaknya Mas Angkasanya ini mendengarkannya secuil-secuil ya, tidak mendengarkan secara lengkap ya. Jadi tadi saya sampaikan, mungkin ada teman-teman lain juga yang belum bisa menangkap dengan benar bahwa pada waktu di semester 8 dan kalian hanya KRS-an tugas akhir saja, atau kalau di DKV tugas akhir dan pameran, kalian bisa langsung ujian itu di awal atau tengah semester tanpa menunggu akhir semester untuk ujian tugas akhir. S-nya itu ada tugas akhir plus 1 mata kuliah, misalnya videografi, atau 1 mata kuliah ilustrasi, maka kalian tidak boleh ujian sampai baru boleh ujian. DKV kemungkinan belum ngambil tugas akhir gitu ya, maka ditargetkan Mas Angkasa ya selesaikan laporan seminar DKV-nya di 1 semester ini. Semua mata kuliah harus lulus supaya semester depan tidak ada tanggungan mata kuliah lagi dan tinggal ngambil tugas akhir saja. Kalau semester depan ngambil tugas akhir saja, setelah KRS-an mau langsung ujian tugas akhir itu boleh gitu loh. Oke? Jadi iya Bu. Jadi di semester 8 itu bisa langsung ngajukan. Iya, gitu ya? kalau memang cuman tugas akhir saja, nggak ada mata kuliah yang lain. Tuh, makanya untuk menyelesaikan tugas akhir nggak nunggu start semester 8 dulu, Bu, baru tak kerjain produksinya, nggak gitu. Ya mulai semester 7, kalau bisa sudah dicicil, nanti di semester 8 supaya nggak usah nunggu sampai akhir semester untuk ujian. Itu, supaya tidak ada materi yang diambil itu, kira-kira mahasiswanya harus menempuh 100 SKS, Bu? Supaya tidak ada mata kuliah lain di semester 8, sebaiknya mahasiswa mengikuti paketan kurikulum sesuai dengan di buku panduan yang sudah diberikan oleh prodi masing-masing. Dan pastikan setiap semester semuanya lulus. Gitu ya. Jadi kalau paketan dari prodi kan sudah pasti nih semester 8 hanya pameran sama TA saja kalau di DKV, kalau TI hanya TA saja, kalau SK hanya TA saja. Supaya tidak ada mata kuliah yang lain, ya di semester sebelumnya semua harus diambil sesuai rencana itu dan semua harus lulus. Baik, Bu. Oke? Ya. Oke, terima kasih Mas Angkasa. Ada yang lain mungkin teman-teman? Ibu, saya ingin bertanya, saya belum dari Ibu. Oke, gantian Mas Kuris Ruslan dulu. Iya, baik Bu, terima kasih. Saya tertarik untuk masalah ini Bu, yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar tadi. Saya dengarkan itu kan kayak banyak gebrakan baru dari metode sebelumnya untuk masalah pemilihan judul ataupun tugas yang bisa digunakan untuk TA. Yang saya tanyakan Bu, apakah ada referensi berupa dokumentasi mungkin yang bisa kita gunakan untuk menentukan, oh ini itu bisa digunakan atau enggak gitu loh Bu. Terutama tadi kan kayak
mengikuti kayak pelatihan gitu. Itu apakah ada standarnya atau gimana, Bu? Jadi saya sendiri berangan-angan kalau seandainya ambil yang metode yang seperti sedemikian rupa tadi, itu biar saya tahu, oh ini ternyata bisa, ternyata enggak. Takutnya ketika saya menggunakan itu, ternyata ketika saya konsultasikan ditolak gitu loh. Kemudian dari apakah ada dokumentasinya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kuris Ruslan ya. Mas Kuris Ruslan dari prodi apa ini? TI, Bu. Oh, dari TI. Masih semester Oke. 7. Ya. Oke. Kok semester 7? Sekarang semester genap kok. Berarti kamu semester 8. Maaf, Bu, bukan semester 6. Oh, semester 6. 2018 berarti ya? Ya. Iya, Bu. Oke, Mas Kuris Ruslan. Jadi karena ini tahun pertama kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka, kalau dari contoh dokumentasi, laporan dan sebagainya terus terang belum ada gitu ya. Tetapi dari sisi apa ya, mungkin semacam guideline gitu ya, guideline kira-kira kegiatan seperti apa sih yang bisa dikonversi, kegiatan seperti apa sih yang bisa diakui gitu. Masing-masing prodi sudah punya gambaran, tetapi kalau secara dokumen tertulisnya memang belum ada gitu ya. Yang paling gampang gitu ya, yang paling gampang teman-teman bisa melihat bahwa misalnya sebuah kegiatan itu minimal gitu ya, minimal mungkin diselesaikan dalam waktu 3 atau 6 bulan. Misalnya teman-teman ikut sebuah proyek gitu ya, ikut sebuah proyek. Saya itu aktif berorganisasi, Bu, gitu ya. Di dalam organisasi saya itu dapat proyek untuk mengerjakan misalnya sebuah sistemnya pemerintah, targetnya selesai dalam waktu 6 bulan, mulai bulan X sampai bulan Y misalnya, kayak gitu. Nah, itu juga bisa untuk kita akomodasikan gitu ya. Tetapi tentu saja kegiatannya apapun itu, teman-teman nanti harus memberikan laporan ke kampus, ke kaprodinya masing-masing. Jadi kira-kira dalam waktu 6 bulan itu kegiatannya apa? Itu kegiatannya apa? Kegiatannya apa itu apa ya? Rencana kegiatannya gitu loh. Rencana kegiatannya itu apa gitu ya. Oh, rencana kegiatannya nanti akan ada X, Z kayak gini, Bu, gitu ya. Nanti dari kegiatan X ini outputnya ini, kegiatan Y outputnya ini, kegiatan X, Z outputnya ini misalnya. Itu ditunjukkan ke prodi, nanti prodi yang akan menilai kalau misalnya, oh kalau kegiatan kayak gini ya belum bisa untuk dikonversikan misalnya, atau oh sudah cukup bisa untuk dikonversikan kayak gitu. Bukan berarti terus teman-teman misalnya di rumah saya itu bapak saya punya toko, Bu, gitu. Ya sudah saya mau magang aja 1 tahun, Bu, di tokonya bapak saya misalnya. Tapi kegiatannya selama setahun apa? Ya nggak tahu, Bu, pokoknya saya magang, ya nggak boleh gitu ya. Kalau misalnya toh mau magang di sana, tapi dalam 1 tahun itu ada timeline-nya yang jelas. Bulan pertama saya membuat perencanaan untuk aplikasi, bulan kedua saya masuk ke analisa, bulan ketiga masuk ke coding, bulan keempat aplikasinya jadi misalnya, bulan kelima terus kemudian saya melakukan publikasi, bulan keenam melakukan pengujian gitu ya. Terus sudah jelas proyeknya mau ngapain, itu bisa kita terima gitu. Tapi kalau masih angen-angen nyari-nyari, wah aku kudu nyari kegiatan nih supaya gak melok proposal judul wes gitu. Yo, nanti akan dinilai dulu sama prodi. Gitu. Aku mau iki. Ya, gambarannya gitu sih Mas Kuris. Jadi mohon maaf memang secara dokumentasi belum ada gitu. Cuman ke depannya gitu ya. Siapa tahu nanti Mas Kuris ini jadi pilot project yang membuat ya, yang membuat contoh laporan dokumen dari sistem kampus Merdeka ini nanti akan kita jadikan sebagai contoh buat teman-teman yang lain. Seperti itu Mas Kuris. Baik, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi tadi siapa tadi yang mau bertanya? Satu lagi sebelum saya masuk materi format nggak lama kok. Oh ya, Mas Saiful Bahri, silahkan. Iya, Bu, saya sendiri. Saya mau bertanya, Bu. Kemarin kan saya mulai ingin menyicil membuat tugas akhirnya. Terus habis itu
saya ke Dinas Pariwisata, Bu.